Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Rekonstruksi kasus pembunuhan jurnalis wanita oleh tersangka pelaku yang merupakan oknum TNI Angkatan Laut digelar di tempat kejadian perkara di wilayah Gunung Kupang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada hari Sabtu siang. Total ada 33 adegan dalam proses rekonstruksi tersebut. Pomel TNI Angkatan Laut Banjarmasin akhirnya menggelar rekonstruksi pembunuhan jurnalis wanita Juwita yang dilakukan oleh tersangka Jumran yang merupakan oknum TNI AL. Prosesi rekonstruksi berlangsung di tempat kejadian perkara di wilayah Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Sabtu siang. Total ada 33 adegan dalam proses rekonstruksi tersebut, termasuk adegan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Kuasa hukum keluarga korban turut menyaksikan rekonstruksi ini. Tadi kita lihat sama-sama peristiwanya sudah digambarkan, itu berdasarkan pada keterangan dari tersangka bagaimana dia melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana pasal 340 tadi. Jadi kalau dilihat tadi memang ada dari keterangan tersangka untuk proses terjadinya pembunuhan serta ada saksi. Dalam rekonstruksi, tersangka juga memeragakan proses menghilangkan barang bukti berupa video kekerasan seksual yang dilakukan sebelumnya dengan cara membanting telepon genggam korban hingga hancur. Tersangka juga memeragakan adegan merekayasa kematian korban seolah-olah kecelakaan tunggal. Dari reka adegan ini, pengacara korban menemukan fakta jika pembunuhan dilakukan secara berencana. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rahmat Aidi, TV One mengabarkan. Masih mengenai kasus yang sama, pemirsa, di mana jasad jurnalis perempuan ditemukan tergeletak di semak-semak di kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 22 Maret 2025. Pihak TNI AL menyatakan akan transparan dalam menangani kasus tersebut. 22 Maret 2025, jasad seorang wanita ditemukan di semak-semak di kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saat ditemukan warga, ada dugaan wanita tersebut merupakan korban tabrak lari. Sepeda motornya ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan jenazah. Namun sejumlah kejanggalan ditemukan. Di tubuh korban tidak ditemukan tanda luka kecelakaan, melainkan luka-luka yang ditemukan di tubuh korban merupakan tanda-tanda penganiayaan. Identitas korban terkuak. Korban bernama Juwita, seorang jurnalis media online. Setelah serangkaian penyelidikan, terungkap korban dibunuh oknum TNI Angkatan Laut dari Lanal, Balikpapan. Benar terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J, pangkat klasis 1. Pangkat klasis 1 terhadap korban saudari Juwita, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pelaku kemudian ditahan Pomel Balikpapan. Komandan Denpom Lanal Balikpapan pun menyatakan akan transparan dalam menangani kasus ini. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Idris, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, keluarga korban Juwita ini berharap pelaku dapat dihukum berat. Saat ini, pemirsa, sudah bergabung dengan kami kuasa hukum keluarga korban Juwita, yakni Oriza Sativa. Selamat siang, Pak Oriza. Selamat siang. Baik. Ya, selamat siang Pak Oriza. Baik, Pak Oriza, dari hasil rekonstruksi yang sudah dilakukan kemarin, prosesnya dari pihak kepolisian, apa saja kemudian yang dapat dicermati oleh kuasa hukum dan juga keluarga? Ya, dari hasil rekonstruksi kemarin terlihat jelas bagaimana cara tersangka itu melakukan pembunuhan mengambil sejuta. Dengan cara lehernya itu dicicil pakai tangan, kemudian kepalanya ditekan sehingga mengalami patah tulang penggorokan bagian. Nah, mungkin itu yang fakta yang bisa kita
dari hasil rekonstruksi kemarin. Oke, baik Pak Oriza, ada berapa adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi tersebut, Pak? Ada sekitar 30 reka adegan. Oke. Pak Oriza, adakah kejanggalan yang mungkin ditemukan oleh kuasa hukum terkait dengan adegan rekonstruksi kemarin? Ya, memang ada beberapa menurut kita amati reka adegan kemarin, rekonstruksi kemarin, memang ada beberapa adegan yang tidak ditampilkan, namun setelah kami berkoordinasi dengan Kepala Penyidik, memang rekonstruksi kemarin itu lebih menekankan kepada pembunuhannya, bagaimana cara dia membunuh, sehingga sangat terlihat jelas bagaimana sudah fakta tersebut, pembunuhan berencana jelas gamblang terbukti. Dan itu sudah tepat dikatakan kepada tersangka. Baik, Pak Oriza, kami juga sempat mendapatkan informasi jika ada salah satu barang bukti yang dihilangkan, ya ini adalah ponsel. Mungkin bisa dijelaskan Pak Oriza, ada bukti apa saja yang dalam ponsel tersebut, Pak? Baik, terhadap ponsel tersebut memang kami dari tim advokasi untuk keadilan digital mendorong kepada penyidik untuk dilakukan scientific crime investigation terhadap cairan mani, terhadap handphone milik tersangka. Tujuannya untuk apa? Untuk menemukan petunjuk dalam 1 minggu atau 2 minggu sebelum kejadian tersangka ada menghubungi siapa. Sehingga di situ diharapkan mendapatkan petunjuk apakah tersangka ini melakukan perbuatan itu sendiri atau ada pihak lain yang membantunya. Nah, jadi kami dorong memang kepada penyidik untuk menggunakan metode-metode pembuktian pidana sekarang kan sudah canggih, salah satunya dengan scientific investigation tersebut. Oke, terkait dengan apa yang Anda sampaikan, berarti ada kecurigaan begitu bahwa pelaku bukan hanya satu orang saja begitu ya, Pak? Memang ada dugaan tersebut, tetap ada dugaan tersebut di tim kami. Jangan-jangan pelaku ini tidak bekerja sendiri. Namun untuk dapat penyidikan tersebut tentu harus dilakukan pendalaman terhadap alat bukti yang saat ini ada dimiliki oleh penyidik. Termasuk salah satunya tadi handphone tersangka dan cairan mani dari tubuh korban tersebut. Itu harus dilakukan tes DNA, pemeriksaan lebih lanjut untuk membuktikan cairan mani tersebut DNA-nya milik siapa, apakah milik tersangka seorang atau ada milik pihak lain. Baik, Pak Oriza, setelah adanya reka adegan yang dilakukan, apakah ada bukti-bukti baru Pak yang dikumpulkan? Bukti-bukti masih sama seperti kemarin, Mbak ya. Dan semua sudah kami serahkan ke penyidik. Kita ada hasil bukti yang dari pihak keluarga sudah serahkan kepada penyidik. Baik. Pak Oriza, dari keterangan Anda dan juga rekonstruksi yang sudah dilakukan, apakah pihak keluarga menduga bahwa ini adalah pembunuhan berencana atau seperti apa? Pembunuhan berencana sudah sangat pasti, Mbak. Gamblang itu sudah dari kami advokasi untuk keadilan digital sangat yakin bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka ini adalah pembunuhan berencana. Karena ini sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh tersangka berdasarkan informasi yang kami peroleh. Sehingga kami sangat berkeyakinan bahwa memang tersangka ini sudah tepat dikenakan pasal 340 pembunuhan berencana. Tadi juga kami sudah menyampaikan juga permohonan terkait scientific investigation tersebut. Secara resmi kami sudah menyampaikan kepada penyidik dan alhamdulillah permohonan kami tersebut direspon baik dengan penyidik. Rencananya mungkin tanggal 10 nanti akan keluar hasil dari kejadian tersebut. Baik, Pak Oriza, tapi dari keterangan keluarga sendiri yang mungkin disampaikan, komunikasi terakhir seperti apa Pak, dan apakah antara pelaku dan juga korban ini saling mengenal sebelumnya? Gimana, Mbak? Iya Pak, keterangan dari korban, keluarga korban, seperti apa Pak? Keterangan dari keluarga korban, apakah sebelumnya ini sudah mengetahui adakah hubungan antara korban dengan pelaku Pak? Kalau hubungan keluarga korban sudah mengetahui sebelumnya. Sudah mengetahui keluarga korban antara kita dengan tersangka ini. Oke, baik. Pak Oriza, terima kasih sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana kemudian kronologi dan juga pandangan dari keluarga terkait dengan kasus ini. Semoga kasus ini bisa terbuka terang begitu ya Pak. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia. Sehat selalu.